Kami, mahasiswa UINSA, Prodi Hukum Bidang Islam, siap menghadapi perkuliahan offline maupun online. Negara yang baik ialah negara yang memiliki warga dengan sifat kewarganegaraan yang baik pula. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa generasi muda sekarang menjadi ujung tombak bagi negaranya untuk memperlihatkan bahwa negara mempunyai masa depan yang baik melalui mereka. Lalu di sini akan timbul sebab akibat antara generasi muda dengan kewarganegaraan itu sendiri. Sifat kewarganegaraan yang baik dapat dipupuk sejak dini, pun dalam mereka menjalankan perannya sebagai mahasiswa dan sebagai pelajar. Sifat kewarganegaraan akan sangat baik terbentuk jika ditanamkan sejak duduk di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Untuk lebih rincinya, mari masuk dalam perbincangan kita pada kali ini. Dan semoga dengan pertemuan kita via virtual kali ini dapat bermanfaat bagi Anda, pun khususnya untuk saya sendiri. Sebagai contoh, mari kita lihat perilaku buruk yang terdapat di kalangan para pelajar, terutama ketika masa pandemi seperti sekarang, yakni pembelajaran via daring. Kita lihat contoh di samping. Di sana memperlihatkan bahwa seluruh mahasiswa, bahkan hampir semuanya, tidak menyalakan kameranya atau bisa disebut off cam. Lalu perilaku buruk lainnya, memakai baju yang tidak sopan. Lalu kita lihat lagi contoh di samping. Terlihat bahwa seorang mahasiswa tertidur ketika pembelajaran dimulai. Lalu contoh buruk berikutnya ialah bermain HP ketika dosen menjelaskan materi-materi yang ada pada mata kuliah maupun mata pelajaran di hari waktu itu. Nampak di sini jelas bahwa generasi muda sekarang lebih tertarik kepada pada teknologi sosial media daripada belajar melalui via daring. Lalu contoh buruk lainnya ialah menyontek secara tidak kelihatan, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena di sini dia off cam ketika ada pertemuan via daring, dan dia browsing lewat HP-nya. Dari sekian banyak contoh buruk yang terdapat pada mahasiswa ataupun pelajar, mari kita lihat pembelajaran yang baik dari beberapa mahasiswa dan pelajar berikut ini ketika dia melakukan pertemuan secara daring. Lihatlah pada contoh kawan kita yang satu ini. Dia sangat memperhatikan dan sangat meneliti penjelasan dari dosen ataupun gurunya.
tatapannya tidak pernah teralihkan dari laptopnya. Lalu kita lihat seperti apa dia merangkum serta menulis setiap materi yang disampaikan oleh dosen ataupun guru-gurunya. Sifat seperti inilah yang perlu ditanamkan oleh mahasiswa dan pelajar ketika pandemi seperti sekarang menyerang. Apalagi kita tahu pandemi menyebabkan segala sesuatu di lingkungan kita menjadi sulit. Lalu kita beranjak ke permasalahan selanjutnya, yakni ketika seorang pelajar maupun mahasiswa ada dalam pertemuan secara offline. Kita simak. Berikut adalah aksi negatif yang sering dilakukan oleh pelajar di sekolah. Yang pertama, bermain HP saat kegiatan belajar mengajar. Kedua, penyalahgunaan fasilitas. Ketiga, penyalahgunaan pemakaian seragam. Yang keempat, pemalakan. Yang kelima, tidak memakai ikat pinggang. Yang keenam, tidur di kelas saat kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketujuh, membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Dari awal pertemuan kita secara virtual sampai hampir ke ujung pertemuan kita kali ini, apa yang dapat kita ambil dari pertemuan kita kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa sifat kewarganegaraan memang digali dan didapatkan dari pergaulan masyarakat, dari lingkungan masyarakat, pun tidak terkecuali dari lingkungan keluarga. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan yang paling sering dijamah oleh para pelajar dan para mahasiswa. Jadi secara tidak langsung kita sebagai pelajar dan sebagai mahasiswa pasti belajar sifat kewarganegaraan dari lingkungan berpendidikan kita. Oleh karena itu, kami mengambil tema ini. Semoga saja tema ini dapat bermanfaat bagi kalian para penonton, terkhususnya bagi kami para penyampai materi. Cukup sekian pertemuan yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya tentunya. Semoga kita tidak hanya bertemu pada kesempatan kali ini saja. Semoga saja kita dapat bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa UINSA Prodi Hukum Pidana Islam, siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Mahasiswa UINSA siap menghadapi kuliah online dan offline. Kami mahasiswa UINSA dari Prodi Hukum Pidana Islam siap menghadapi perkuliahan offline maupun online. Kami mahasiswa UINSA Prodi Hukum Pidana Islam
siap menghadapi perkuliahan online maupun offline.